Mbak. Pagi. Perkenalkan saya Wida Kristiana. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan melakukan pengkajian mengenai keluarga Mbak ya. Apakah Mbak bersedia? Iya, bersedia. Baiklah Mbak. Kalau boleh tahu ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Tiana. Tiana ya. Kok saya lihat rumah Mbak ini sepi ya? Iya, karena pada pergi Mbak. Oh, pada pergi Mbak ya. Karena orang tua Mbak lagi tidak ada di rumah, jadi saya boleh ya bertanya sama Mbak saja ya. Iya, apa-apa. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa ya? Elisa. Elisa. Usianya Mbak? Usia bapak saya itu 56 tahun. Pendidikannya? SD. SD ya. Ibu Mbak? Ibu saya namanya itu Ngadira. Usianya 53 tahun dan pendidikannya itu SMA. Apakah Mbak memiliki saudara? Iya, saya punya satu kakak perempuan namanya itu Elis, usianya 26 tahun. Pendidikan terakhirnya itu S1 akuntansi. Kemudian kakak saya yang kedua itu namanya Bayu, usianya 24 tahun, pendidikan terakhirnya itu SMA. Kalau Mbak sendiri, umurnya berapa tahun? Saya 21 tahun. 21 tahun. Pendidikan Mbak? SMA. SMA. Baiklah Mbak ya, di sini berarti tipe keluarga Mbak itu keluarga inti Mbak ya, terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Baiklah Mbak, selanjutnya suku bangsa Mbak, suku apa ya? Batak. Batak ya. Lalu agama Mbak? Kami Kristen Protestan. Baiklah Mbak, di sini kalau boleh tahu pekerjaan ayah apa Mbak ya? Ayah saya itu buruh, kalau ibu saya itu pedagang. Kalau kakak Mbak yang pertama tadi? Dia sudah bekerja. Bekerja. Lalu yang kedua itu masih kuliah ya? Iya. Ya, Mbak juga masih kuliah ya? Mbak ya. Baiklah Mbak, di sini aktivitas rekreasi keluarga seperti apa Mbak yang Mbak sering lakuin? Misalnya apakah Mbak sering berpergian ke kebun kayu atau ke Jakabari? Iya, itu biasanya kami pergi-pergi itu kalau lagi ada uang aja Mbak. Ada uang aja ya? Liburan. Kalau di rumah? Kami biasanya nonton TV. TV ya. Lalu apakah ada perkembangan keluarga yang belum terpenuhi Mbak? Tidak ada. Tidak ada ya. Lalu apakah keluarga Mbak memiliki riwayat kesehatan? Yang saat ini sih hanya ibu saya aja yang mengalami hipertensi. Yang lainnya sehat-sehat aja Mbak ya. Lalu apakah dari kedua orang tua Mbak itu orang tuanya itu memiliki riwayat? Iya. Ya. Dari mana? Dari ibu ya? Iya, dari ibu saya. Dari ibu Mbak ya. Lalu kalau boleh tahu di rumah ini ruangannya ada berapa Mbak ya? Ada 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 dapur, 1 kamar mandi, dan 1 warung. Oh iya. Lalu karakteristik Mbak bersama tetangga itu seperti apa Mbak? Apakah saling berbagi satu sama lain, lalu tidak ada yang sombong? Kalau tetangga saya itu baik-baik semua Mbak. Baik-baik Suka semua berbagi ya. juga. Oke, lalu apakah dari rumah Mbak ke jalan raya itu dekat, dapat dijangkau dengan berjalan kaki atau naik motor Mbak? Iya, bisa Mbak, jalan kaki juga bisa, cuma menges Mbak, Menges ya. Jadi Mbak sering naik motor ya? Iya, naik motor Mbak. Mbak ya. Lalu bagaimana interaksi keluarga Mbak dengan masyarakat di sekitar Mbak ya? Keluarga akan berkumpul apabila anak-anaknya itu sudah pulang dari kerja, dari kuliah. Itu biasanya sore nonton TV bareng, suka bercanda satu sama lain. Kalau dengan tetangga itu baik, saling bertegur sapa. Kalau sore juga ibu-ibunya suka berkumpul. Lalu sistem pendukung di keluarga ini seperti apa Mbak? Atau seperti saling mendukung satu sama lain atau cuek Mbak? Iya, saling support. Saling support ya. Lalu di sini pola komunikasi yang dipakai keluarga itu seperti bahasa yang dipakainya itu bahasa apa Mbak sehari-hari? Apa bahasa Batak? Iya, bahasa Palembang? kami sering menggunakan bahasa Batak. Berarti semuanya di keluarga ini mengetahui bahasa Batak Mbak ya? Lalu jadi struktur peran keluarga Mbak ini ya,
Bapak Mbak itu berperan sebagai kepala keluarga dan suami sekaligus bapak ya sebagai mencari nafkah. Lalu ibu Mbak tadi itu sebagai istri dan bekerja sebagai pedagang Mbak ya. Lalu anak-anak Mbak itu sebagai anggota keluarga, ada yang bekerja dan ada yang masih pelajar Mbak ya. Lalu nilai norma yang dianut oleh keluarga itu apakah sesuai dengan Ya, agama? sesuai agama. Iya, sesuai agama ya. Lalu fungsi afektif, keluarga ini saling mengasihi, saling menyayangi, atau saling mendukung satu sama Iya. lain atau tidak Mbak? Iya, justru saling mendukung Mbak. Oh, saling mendukung ya. Lalu fungsi sosialisasinya itu saling menjaga keharmonisan nggak Mbak? Iya, keluarga mengajarkan agar berperilaku baik dengan tetangga dan lingkungan di sekitar. Oke. Baiklah Mbak, mengenai masalah kesehatan Mbak ya, apakah keluarga mengetahui mengenai tanda dan gejala atau faktor yang mempengaruhi seperti yang Mbak alami sekarang ini? Iya, yang saya tahu itu penyebabnya itu karena pola makan, usia, pikiran, dan juga keturunan. Dan tanda dan gejalanya itu pusing, pandangan berkunang-kunang, serta lesu. Lalu bagaimana persepsi keluarga Mbak terhadap masalah kesehatan yang ada ini Mbak? Apakah memiliki tingkat keseriusan pada masalah ini? Kami dengan mencari tahu kenapa bisa terjadi penyakit tersebut, dengan bertanya kepada keluarga yang lainnya atau mencari di internet seputar penyakit tersebut, atau kami juga biasanya bertanya langsung ke rumah sakit. Lalu apakah keluarga merasa takut Mbak terhadap masalah kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga itu Mbak? Iya tentu, karena menurut keluarga salah satu sakit semua akan merasa sakit. Lalu bagaimana keputusan yang diambil oleh keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang dialami ini Mbak? Dengan berobat ke dokter dan semua anggota keluarga harus memberikan semangat. Lalu apakah keluarga memahami perawatan yang dibutuhkan oleh anggota keluarga yang sedang mengalami sakit tadi Mbak? Iya sangat tahu, karena mulai dari hal yang kecil harus diatasi bersama-sama. Baiklah Mbak. Lalu bagaimana pengetahuan keluarga tentang masalah kesehatan yang sedang dialami ini Mbak? Apakah memiliki pencegahannya atau Mbak tahu bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika ibu Mbak kambuh? Kami biasanya itu menyelesaikan masalah kesehatannya itu dengan membantu ibu saya itu untuk melakukan jalan setiap pagi di halaman rumah tanpa memakai sendal, dan mencegah ibu untuk memakan makanan yang tidak boleh dimakan. Lalu apakah keluarga mengetahui manfaat dari pemeliharaan lingkungan itu seperti apa? Ya tentu tahu, untuk menjaga kesehatan. Lalu bagaimana sikap keluarga terhadap sanitasi lingkungannya Mbak? Dengan membersihkan halaman rumah setiap pagi, menyapu rumah, dan gotong royong. Lalu bagaimana cara keluarga untuk menciptakan lingkungan atau suasana rumah yang sehat? Dengan menjaga kebersihan, menanam tanaman, menyiapkan tong sampah, dan tidak membuat polusi. Oke Mbak ya. Lalu apakah fasilitas pelayanan kesehatan apa Mbak yang dipakai? Kami itu biasanya itu ke puskesmas atau langsung ke rumah sakit. Berarti Mbak memiliki BPJS Mbak ya? Iya punya. Lalu berapa kali keluarga Mbak mengunjungi fasilitas kesehatan itu Mbak? Cuma saat ada yang sakit aja. Oh, saat sakit ada aja ya. Lalu apakah keluarga dapat menjangkau pelayanan kesehatannya itu Mbak? Iya bisa. Bisa ya. Lalu yang terakhir Mbak ya, saya ingin menanyakan apakah keluarga ini memiliki stres yang pendek atau berkepanjangan, misalnya stres yang pendek itu hanya memiliki kesalahpahaman dalam keluarga saja atau bagaimana Mbak ya? Iya, biasanya itu ya karena salah pahaman, karena komunikasi yang tidak sejalan seperti itu. Oke, lalu bagaimana keluarga untuk berespon mengenai stres ini Mbak? Dengan cepat tanggap dan cari solusi. Terkadang diam aja sih Mbak, nanti baru dibicarakan kalau keadaan sudah baik. Lalu strategis yang digunakan keluarga itu seperti apa Mbak? Selalu melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan. Baiklah Mbak, mungkin ini saja yang saya tanyakan saat ini. Nanti jika saya memiliki kekurangan
mengenai pertanyaan saya ini dan mengenai jawaban ini, saya boleh tidak Mbak untuk menanyakan kembali kepada Iya, Mbak? apa-apa. Ya, kalau begitu saya permisi dulu Mbak ya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Selamat Ya. pagi Mbak.